Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Prabawati. Nah, di sini saya mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan hasil proyek dari kelompok kami, yang dimana saya akan membahas mengenai produk yang kami pasarkan, lokasi produksi, lokasi penjualan, jumlah produk yang kami produksi, serta sumber dana yang kami gunakan dalam proyek ini. Nah, untuk menggunakan waktu seefisien mungkin, saya akan memulai memaparkan hasil proyek dari kelompok kami. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan saya, nama dari produk kami yaitu Sauce Sweet Potato atau kepanjangan dari sosis sweet potato. Sauce Sweet Potato ini merupakan produk olahan makanan yang telah kami modifikasi berbahan dasar sosis yang dibaluri dengan ketela rambat duku. Produk yang kami produksi ini memiliki rasa yang manis, asin, dan gurih sehingga sangat disukai dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain rasanya, bahan baku dari produk kami ini mempunyai sejuta kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Nah, teman-teman bisa melihat tabel yang terdapat di layar, yang dimana dalam bahan baku yang kami gunakan ini mempunyai banyak sekali kandungan gizi. Di antaranya ada kalori, karbohidrat, fosfor, kalsium, dan berbagai macam vitamin lainnya, tergantung dari jenis-jenis umbi ataupun ketela rambat yang kalian gunakan, apakah itu ketela rambat putih, kuning, ataupun ungu. Nah, produk ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kami memilih apakah produk yang sedang ngetren atau sedang laris di pasaran. Yang kedua itu selera seperti apakah yang disukai oleh masyarakat. Dan yang ketiga, harga ataupun budget yang dapat sesuai dengan segala lapisan masyarakat. Nah, pembahasan kami selanjutnya mengenai nama dari produk kami. Nah, seperti yang teman-teman lihat di slide, bahwa kami tidak langsung menetapkan nama dari produk kami, melainkan kami melakukan beberapa kali perubahan nama. Seperti yang teman-teman lihat di slide sebelah paling kanan, bahwa nama awal dari produk kami yaitu Hotang atau hotdog kentang, yang dimana nama tersebut merupakan nama asli dari produk ini sebelum kami modifikasi. Nah, yang kedua, kami menetapkan nama menjadi Hongkong atau hotdog singkong. Kami memodifikasinya dengan mengganti bahan baku dari kentang menjadi singkong. Namun, kami berpikir bahwa antara bahan baku yang pertama dengan bahan baku yang kedua itu mempunyai tekstur yang jauh berbeda, sehingga kami berpikir untuk memodifikasi ulang bahan baku dari produk kami. Sehingga kami berpikir untuk mencari bahan baku yang sejenis, sama-sama umbi, namun mempunyai tekstur yang hampir mirip dengan bahan baku yang pertama, sehingga kami memutuskan untuk mengambil ketela rambat atau biasa kita kenal dengan ubi jalar sebagai bahan baku utama kami. Nah, muncullah nama menjadi Sauce Sweet Potato atau sosis sweet potato. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai tempat produksi. Tempat produksi kami terletak di Jalan Bangkit Raya nomor 3, Hertasning Baru, Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kami memutuskan untuk memilih lokasi ini karena berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu lokasi produksi bisa dikatakan dekat dengan lokasi penjualan. Kemudian, waktu pelaksanaan produksi dan penjualan. Dalam hal ini kami melakukan 2 kali praktek. Yang pertama, kami melakukan praktek pada hari Minggu
Minggu tanggal 23 Februari 2020 sebagai praktik percobaan, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah sebagai praktek pelaksanaan proyek sesuai target yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan waktu pelaksanaan produksi, tempat penjualan produk juga terbagi menjadi dua. Yang pertama di Car Free Day Boulevard dan yang kedua di sekitaran lingkungan tempat produksi. Kami memilih Car Free Day Boulevard karena berbagai pertimbangan. Yang pertama yaitu lokasi dekat dengan tempat produksi. Yang kedua lokasinya cukup strategis. Dan yang ketiga, kami telah melakukan beberapa kali survei di tempat tersebut. Sedangkan kami memilih tempat kedua karena di sekitaran lingkungan tempat produksi juga terdapat banyak konsumen. Nah, sekarang kita beralih ke jumlah yang ingin kami produksi. Dalam hal ini kami menetapkan target produk yang ingin kami produksi sebanyak 50 pieces atau 50 buah, karena menurut kami jumlah tersebut cukup fleksibel untuk kami buat. Nah, pembahasan terakhir dari saya mengenai sumber dana yang kami gunakan dalam melakukan proyek ini. Dalam hal ini, seperti yang Bapak katakan sebelumnya, bahwa semakin banyak relasi atau semakin banyak orang yang bekerja sama dengan kami dalam melakukan usaha ini, maka semakin tinggi pula nilai yang kami dapatkan. Akan tetapi, kami berpikir bahwa usaha yang kami lakukan ini belum bisa dijadikan sebagai alat untuk investasi, sehingga kami memutuskan untuk dana yang kami gunakan sebagai modal usaha ini berasal dari patungan masing-masing anggota kelompok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk hasil proyek selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Alfitra. Kepada Alfitra, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfitra R dari Prodi Akuntansi S1. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi yang akan saya bawakan. Dalam melakukan proyek kami ini, kami melakukan 2 kali praktek. Yang pertama percobaan, kemudian yang kedua itu pelaksanaan proyek sesuai target yang telah ditetapkan. Praktek pertama kami lakukan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020. Praktek pertama ini dilakukan untuk mengetahui apakah kami mampu untuk membuat produk ini melalui resep yang kami lihat dari internet. Selain itu, untuk mengetahui dan memperkirakan jumlah bahan yang diperlukan untuk membuat 50 pieces produk kami untuk digunakan sebagai tester bagi konsumen di sekitar lingkungan tempat produksi, serta sebagai dokumentasi untuk dimasukkan ke dalam proposal kewirausahaan yang ditugaskan. Sedangkan pada praktek kedua yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, pada waktu itu kami memulai dengan membuat ketelar rambat beku bersama-sama. Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19 WITA, kami mulai mempersiapkan bahan serta alat yang ingin kami gunakan dalam melakukan proses produksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tepatnya pada pukul 3 WITA, kami bersiap-siap untuk membuat produk yang ingin kami pasarkan dan mulai menjajakannya pada pukul 8 WITA. Adapun bahan dasar untuk membuat ketelar rambat beku yaitu kurang lebih 3 kg ketelar rambat, 300 gram tepung terigu, 300 gram tepung maizena, 1 siung bawang putih, 100 gram penyedap rasa, 1 sendok makan garam, 3 sendok makan gula pasir. Kemudian adapun cara membuat ketelar rambat beku yaitu mengupas seluruh ketelar rambat dan memotongnya menjadi persegi panjang. Setelah dipotong, bilas hingga air bilasnya menjadi jernih, lalu tiriskan. Haluskan bawang putih, gula dan garam. Rebus air lalu masukkan bahan yang telah dihaluskan tadi.
Setelah mendidih, masukkan ke telah rambatnya, rebus kurang lebih 4-5 menit, angkat lalu tiriskan. Kemudian, masukkan langsung ke dalam wadah yang berisi air es. Hal ini bertujuan untuk menghentikan panas pada ketelah rambat agar tidak kematangan. Lalu tiriskan kembali dan beri penyedap rasa serta ratakan. Setelah itu, masukkan ke dalam freezer kurang lebih 15 menit. Lalu siapkan wadah, campurkan tepung terigu dan tepung maizena ke dalam wadah, serta masukkan pula ketelah rambat lalu kocok hingga semua permukaan ketelah rambat terlumuri tepung. Setelah itu, tata ketelah rambat di wadah kering dan masukkan kembali ke dalam freezer sampai membeku dan siap untuk digunakan. Kemudian, bahan dasar untuk membuat sos sweet potato yaitu kurang lebih 3 kg ketelah rambat beku, 3 butir telur, 250 ml susu cair, 350 gram tepung terigu, 2 bungkus sosis, 1 sendok teh lada, 2 sendok makan garam, dan 1,5 sendok teh baking powder. Kemudian bahan pelengkap dan kemasan yang digunakan pada produk sos sweet potato yaitu 500 gram saus sambal, 500 gram mayonaise, 50 buah tusuk sate, 50 pieces plastik mika. Adapun cara membuat sos sweet potato, yang pertama, goreng sosis sampai setengah matang. Kedua, buat bahan pencelup dengan memasukkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, garam, lada dan telur. Ketiga, tambahkan susu sedikit demi sedikit lalu aduk hingga kental. Keempat, setelah kental, masukkan ke dalam gelas lalu celup sosis ke dalam bahan pencelup. Kelima, tempelkan kentang beku pada sosis yang telah diberi adonan. Keenam, goreng hingga berwarna kuning keemasan. Ketujuh, angkat lalu tiriskan. Kedelapan, masukkan ke dalam kemasan. Kesembilan, tambahkan saus sambal serta mayonaise sesuai selera. Itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya persilahkan teman saya Nikmatul Atia untuk melanjutkan materi yang akan dibawakan. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Atia, NIM 1992140006. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan harga produk dan keuntungan. Pertama, harga pokok produksi. Setelah dilakukan perhitungan terhadap semua bahan yang digunakan, ternyata jumlah beban produksi untuk membuat produk ini sebesar Rp171.000. Sehingga harga pokok produksi per pieces dari produk ini adalah Rp3.420.000 per pieces. Kita dapat lihat dari slide di samping. Kedua, harga jual. Pada produk ini, melihat HPP-nya yaitu Rp3.420.000 dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dijual berkisar Rp7.000 sampai dengan Rp12.000, maka ditetapkan harga jual dari produk ini sebesar Rp5.000 per pieces. Dengan harapan di tingkat konsumen harganya jauh lebih rendah dibandingkan produk pesaing. Ketiga, pendapatan kotor. Pada saat penjualan, produk yang terjual di pasaran sebanyak 42 pieces, sehingga pendapatan kotor dari produk ini yaitu jumlah produk dikali harga jual. 42 pieces dikali Rp5.000. Jadi, pendapatan kotornya yaitu Rp210.000. Selanjutnya, pendapatan laba atau rugi. Pendapatan bersih dari produk ini yaitu penerimaan atau pendapatan dikurangi total biaya. Penerimaan atau pendapatan yang didapat yaitu Rp210.000 dikurang Rp171.000 menjadi Rp39.000. Materi selanjutnya yaitu munculnya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa produk ini bisa laku di pasaran? Jawabannya, terdapat beberapa alasan mengapa produk kami bisa laku di pasaran. Di antaranya, harga produk yang ditawarkan cocok untuk semua kalangan. Kedua, pemilihan
bahan pengganti yang tepat sehingga disenangi oleh konsumen. Yang ketiga, cara pengolahan yang tepat sehingga penghasilan produk yang baik. Yang keempat, produk yang kami pasarkan mengikuti perkembangan zaman atau tren di masa sekarang. Yang terakhir, serta pelayanan yang ramah terhadap pelanggan. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang dialami dalam melakukan proyek ini? Kendala pada saat melakukan proyek ini diantaranya yaitu yang pertama, bahan baku utama dari produk ini yaitu ketelah rambat pada saat memproduksi sedang sulit untuk didapatkan. Yang kedua, banyaknya produk yang dihasilkan membuat kami sedikit kesulitan untuk membawa produk agar topping saus sambal dan mayones yang telah ditata di atas produk tidak rusak. Yang terakhir, serta beberapa kendala lainnya. Nah, berikut ini beberapa dokumentasi pada saat kami melakukan proyek. Itulah tadi hasil pemaparan dari proyek kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melakukan proyek ini diantaranya yaitu pertama, bahan baku utama dan kendala apa saja yang dialami dalam melakukan proses uji ulangi. Membuat sosis potato. Manis serta gurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Prabawati. Nah, di sini astagfirullah kucing.